Halo adik-adik, ketemu lagi sama Mbak Syera di acara Sekolah Minggu GKJ Ngesrep. Nah adik-adik, hari ini hari Minggu tanggal 21 November 2021 ini merupakan hari Minggu Kristus Raja. Nah artinya apa sih adik-adik hari Minggu Kristus Raja itu? Hari Minggu Kristus Raja artinya adik-adik kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk hidup sesuai dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja semesta. Caranya gimana? Kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Caranya adalah kita berani berkata benar. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani berkata jujur dan berkata benar. Meskipun kadang-kadang mungkin ketika kita berkata benar itu jadinya nggak enak. Misalnya ketika kita berkata benar, kita dijauhi teman-teman. Ketika kita berkata jujur, kita akhirnya nggak punya teman. Tapi kita harus tetap berani berkata benar dan jujur sebagai anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, sebelum acara sekolah minggunya kita mulai, kita mau pujikan satu pujian dulu. Aku anak raja. Bisa semuanya ya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Nah adik-adik, setelah tadi kita bernyanyi bersama, Mbak Syera mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita sekolah minggu pada hari ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas perlindungan-Mu, anak-anak-Mu bisa kembali bersama-sama bersekolah minggu pada hari ini. Tuhan berkati kami sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam tuntunan dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 18 ayat 33 sampai 38. Kita baca bersama-sama ya. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?"
Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, jadi adik-adik, demikian tadi firman Tuhan ya. Jadi Tuhan Yesus berani mengatakan kebenaran. Ketika dia ditanya oleh Pilatus, engkau inikah raja orang Yahudi? Maka Tuhan Yesus berkata, ya. Dia mengakui dan dia berani berkata benar. Sehingga ketika dia mengaku, lalu dia disiksa, dia disalib. Nah, dengan demikian, ketika Tuhan Yesus sudah disalib, maka Tuhan sudah menyelamatkan semua umat manusia. Bisa jadi ketika Tuhan ditanya Pilatus, dia berbohong. Tidak, gitu kan? Lalu dia terbebas dari semua tuduhan itu dan Tuhan Yesus tidak jadi disalib. Tetapi pada akhirnya seperti apa? Kita manusia tidak akan selamat. Kita semua manusia akan binasa. Dengan Tuhan Yesus berani berkata benar, dengan Tuhan Yesus mengaku bahwa dia adalah raja, meskipun konsekuensinya adalah dia disiksa dan disalib, dia berani berkata benar, dan pada akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib dan menebus dosa-dosa manusia. Sehingga kita diselamatkan, sehingga kita manusia berdosa ini diselamatkan. Jadi sama seperti Tuhan Yesus yang berani berkata benar, Tuhan mengajarkan kita anak-anaknya untuk berani, jujur, dan berkata benar. Karena berani jujur dan berani berkata benar itu adalah itu artinya kita bisa meneladani Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus yang berani berkata benar. Ya, nah ada satu cerita nih, Mbak Sera punya cerita. Jadi ada dua orang kakak sama adik, namanya Oci sama Oca. Suatu hari si Oca ini, si kakaknya, main pedang-pedangan di dalam rumah. Nah, lalu gak sengaja si Oca memecahkan guci milik mamahnya. Nah, Oci adiknya ini ngelihat. Terus dia bilang, "Loh Kak Oca, kok mecahin gucinya mama?" Lalu kakaknya menjawab, "Aku kan gak sengaja." Nah, kemudian Oci bilang, "Wah, nanti mama bisa marah itu kan guci kesayangannya mama." Lalu si Ocanya diam, terus, "Aku punya ide. Aku akan bilang sama mama kalau yang mecahin gucinya mama itu adalah si Meong, kucing kita, supaya aku gak dimarahin mama." Nah, lalu si Oci adiknya berkata seperti apa? Oci adiknya berkata, "Ih, itu kan namanya bohong. Bohong itu dosa, bohong itu gak boleh. Nanti mama tambah marah. Sudah gucinya dipecahin, kakak gak jujur. Nanti mama malah marahnya double loh kak." Terus kakaknya si Oca ini tadi bilang, "Terus gimana dong? Aku kan takut dimarahin mama."
Lalu si Oci bilang sama kakaknya, "Gak apa-apa kak, harus jujur. Meskipun nanti mamah marah sama kakak, ya udah, itu kan salahnya kakak sendiri, kenapa nggak hati-hati." Lalu kemudian Ocha dan Oci menemui mamah mereka. Terus si Ocha ngaku, dia jujur akhirnya. Dia bilang sama mamahnya, "Mah, maaf ya, gucinya mama pecah, aku nggak sengaja, aku tadi main pedang-pedangan di dalam rumah, nggak sengaja kena gucinya mama, terus pecah deh." Nah lalu mamahnya gimana adik-adik? Mamahnya kemudian berkata, "Ocha, mama bangga sama kamu karena kamu berani berkata jujur. Karena kamu berani mengakui kesalahan. Mama gak marah karena kamu sudah berani jujur. Nah, lain kali kalau mainan hati-hati ya. Jangan sampai kena barang-barang lagi. Jangan mainan di dalam rumah. Itu salah. Ya, ya maafin Ocha ya. Ocha salah." Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi kalau ketika kita melakukan kesalahan, ya nggak apa-apa jujur, jangan bohong, ya. Jadi kalau adik-adik sama seperti Ocha tadi, misalkan mainan di dalam rumah, terus numpahin air, mecahin gelas atau apa, itu harus jujur ya. Jangan kayak si Ocha tadi, dia ada niat untuk berbohong, mau bilang yang mecahin siapa, Meong ya, kucingnya. Nah itu nggak boleh seperti itu. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus mau kita ini menjadi anak-anak yang jujur, yang berani berkata benar, begitu ya adik-adik ya. Sama seperti Tuhan Yesus yang selalu mengajarkan kebenaran, yang selalu berkata jujur, yang berani berkata benar. Nah adik-adik, demikian tadi cerita sekolah minggu kita pada hari ini. Jadi adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, jangan takut berkata benar. Ya, jadi harus berkata jujur dan jangan takut untuk berkata benar. Itu pelajaran sekolah minggu kita pada hari ini. Nah sekarang adik-adik kita mau tutup sekolah minggu kita dengan berdoa ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan dan cerita yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami bisa menjadi anak-anak terang Tuhan yang berani berkata jujur, sehingga kami bisa selalu menyatakan kebenaran dalam setiap perilaku dan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati apabila ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan sehingga besok bisa berkumpul kembali bersama kami untuk bersekolah minggu bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selesai sudah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu pakai masker kemana-mana ya. Adik-adik, sekian dulu sekolah minggu kita. Kita akan tutup dengan satu lagu pujian, Saya Bergirang. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.